Nah sekarang kan setelah gue meeting sama Pak Erik dan sekarang gue harap dari lu juga keluarkan banyak hal. Ya nanti tentu fleksibilitas aturan liganya kita bicarakan gitu. Karena tim medis kami dengan tim medis dari PSM yang membuat situasinya seperti itu, tapi itu saya kembalikan kepada Media Vietnam akui timnas Indonesia bisa jadi tim terkuat di Asia Tenggara. Curhat ke media Korea, Shin Tae-yong akui makin serakah untuk cetak sejarah bersama timnas Indonesia. Harus dari Jerman, PSSI akui kesulitan cari dirtek untuk dampingi Shin Tae-yong dan Indra Syafri. Belajar dari Piala Asia 2023, alasan Nova Arianto cari pemain bertubuh tinggi untuk timnas Indonesia U16. Media Vietnam akui timnas Indonesia bisa jadi tim terkuat di Asia Tenggara. Kehadiran Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen ke timnas Indonesia jadi alarm bahaya bagi tim Asia Tenggara. Berkas naturalisasi Haye dan Ragnar saat ini memang masih dalam proses. Salah satu yang cukup jadi hambatan adalah karena DPR saat ini masuk masa reses dan belum menggelar sidang. Sementara itu, skuad Garuda butuh 2 pemain tersebut untuk tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, Erick Thohir berjanji proses naturalisasi kedua pemain ini akan selesai sebelum duel lawan Golden Start. Media asal Vietnam, Soha, ikut memberikan sorotan terkait kehadiran Haye dan Ragnar. Mereka menilai 2 pemain ini akan menambah kekuatan yang signifikan untuk timnas Indonesia. Alasannya karena mereka tampil reguler bersama klubnya di Eropa, tepatnya di Belanda. Alasan mengapa Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa dikatakan lebih unggul dari pemain naturalisasi yang dimiliki Indonesia adalah karena mereka bermain di salah satu kejuaraan nasional papan atas di Eropa. Mereka juga punya peran penting di klub, tulis laporan Soha. Pengalaman 2 pemain ini tentu jadi kekuatan mereka saat membela skuad Garuda nanti. Apalagi di laga versus Vietnam nanti, Indonesia membutuhkan kemenangan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Soha mengakui bahwa kehadiran mereka akan membuat timnas Indonesia semakin kuat. Bahkan, skuad Garuda bisa dibilang jadi tim terkuat di Asia Tenggara saat mereka datang dengan kekuatan terbaiknya. Kondisi tersebut tentu jadi alarm bahaya bagi lawan, dan Indonesia saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika Haye dan Oratmangoen hadir, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, tegas Soha. Curhat ke media Korea, Shin Tae-yong akui makin serakah untuk cetak sejarah bersama timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan banyak hal kepada media Korea Selatan IS Plus, di mana dia berbagi cerita soal perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pelatih berusia 53 tahun itu menceritakan soal skuad Garuda yang diremehkan dalam ajang 4 tahunan itu. Hal ini karena Indonesia berada di peringkat ke-146 FIFA. Dari 24 peserta, tim Merah Putih tak diunggulkan dan tak masuk dalam perhitungan. Namun, Shin Tae-yong mengaku bangga para pemain membuat tim Merah Putih berhasil lolos ke babak 16 besar. Keberhasilan itu memastikan Shin Tae-yong mencatatkan sejarah untuk timnas Indonesia. Pencapaian itu ternyata membuat Shin Tae-yong mengaku lebih serakah lagi. Ia menyatakan bahwa mencatatkan sejarah dengan timnas Indonesia membuatnya ingin membuat lebih banyak pencapaian lagi. Dia ingin bisa kembali mencatatkan yang terbaik buat Indonesia, karena itu Shin mengaku belum puas. STY mengaku dia ingin bisa terbang lebih tinggi lagi bersama timnas Indonesia. Saya pikir saya bisa naik lebih tinggi, saya lebih serakah, ujar Shin Tae-yong sebagaimana dilansir dari IS Plus. Secara keseluruhan ini adalah turnamen yang mengecewakan. Apalagi tidak banyak pemain yang bermain secara reguler di klub. Itu situasi sulit di mana kondisi individu pemain dan kinerja tim harus ditingkatkan secara bersamaan. Harus dari Jerman, PSSI akui kesulitan cari dirtek untuk dampingi Shin Tae-yong dan Indra Syafri.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui pihaknya tak ingin mencari orang sembarangan untuk posisi Direktur Teknik. Untuk itu dia ingin mendapatkan orang Jerman dan harus memiliki kualitas bagus. Sebenarnya pembahasan soal posisi Direktur Teknik PSSI ini sudah lama menjadi perbincangan publik. Pasalnya sampai saat ini posisi Dirtek PSSI masih diisi oleh Indra Syafri. Padahal Indra Syafri juga telah dipastikan menjadi pelatih Timnas U20 Indonesia yang ditargetkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025. Sebelumnya PSSI sempat menunjuk Frank Wormuth sebagai Dirtek di pertengahan tahun 2023. Akan tetapi dia tak dikontrak lama dan Frank Wormuth pun memilih untuk kembali ke Jerman setelah 4 bulan di Indonesia. Menanggapi hal ini, Erick Thohir mengaku bahwa situasinya tak mudah. Hal ini karena PSSI tak ingin posisi itu dipegang orang sembarangan. Pasalnya dia akan bekerja mendampingi pelatih Timnas Senior dan U23 Shin Tae-yong, pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri, dan pelatih Timnas Wanita Indonesia Satoru Mochizuki. Ini sedang mencari. Belum ketemu bagaimana. Saya sudah bicara dengan Coach Indra bahwa kami akan mencari Dirtek untuk mendukung Coach Shin Tae-yong, Coach Indra, Coach Satoru, ujar Erick Thohir kepada awak media. Sebetulnya makin banyak orang pintar di sepak bola Indonesia, makin bagus, tegas Erick Thohir. Namun Erick mengaku bahwa pihaknya ingin yang menjadi Dirtek PSSI adalah orang Jerman. Pihaknya sudah mencari Dirtek dari Jerman, tetapi sampai saat ini belum mendapatkannya. Saya rasa kalau ada banyak pelatih pintar, mereka perlu bersatu dan ditargetkan. Nanti mau bikin roadmap sistem sepak bola di kita ini seperti apa? Maunya dari Jerman tetapi masih belum ketemu, jelas Erick Thohir. Belajar dari Piala Asia 2023, alasan Nova Arianto cari pemain bertubuh tinggi untuk Timnas Indonesia U16. Nova Arianto yang baru saja ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia U16 menegaskan bahwa ia mencari pemain bertinggi di atas 175 cm untuk 3 posisi, yakni kiper, bek, dan penyerang. Nova yang menjadi asisten pelatih Timnas Senior menilai bahwa di Piala Asia 2023 kemarin skuad Garuda kelabakan menghadapi para pemain Australia dengan postur menjulang. Nova bahkan baru saja memulangkan 32 pemain dari seleksi gelombang pertama Timnas Indonesia U16 di Jakarta pada 19 hingga 21 Februari 2024. Arsitek berusia 45 tahun ini telah memanggil 32 nama baru untuk seleksi tahap kedua tim berjulukan Garuda Muda itu di Jakarta pada 22 hingga 24 Februari. Kriteria yang pasti adalah tinggi badan. Sebab kalau ingin bermain di level Asia, tinggi badan menjadi hal yang sangat utama, terutama untuk kiper, back, dan striker. Saya harapkan memiliki postur di atas 175 cm, jelas Nova dinukil dari laman PSSI. Terakhir, di Piala Asia 2023 saat melawan Australia, bertemu pemain yang tingginya mencapai 2 meter pun agak kesulitan, kata Nova. Jadi tinggi badan menjadi satu di antara poin penting di sini, tetapi saya masih melihat ada beberapa posisi yang mungkin tidak terlalu difokuskan, tegas Coach Nova Arianto. Nova saat sedang berburu pemain terbaik ke Timnas Indonesia U16, yang akan berkancah di Piala AFF U16 2024. Dan kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada sepanjang tahun ini.